Narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Renando Estival Hutauruk SH. Nah, beliau lahir di Tarogong 21 Januari 1983, sudah berkeluarga dengan 2 orang putri, sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua di Ketua Jadunai, pengalaman kerja di perusahaan dan pengalaman sebagai trainer. Saat ini beliau bekerja sebagai Section Head HMGA di PT Sinarmas Tbk Dumai. Untuk itu, kepada Bapak Renando Estival, kami persilakan. Iya, perkenalkan nama saya Renando, panggilannya Rey. Masih banyak belajar, ya masih banyak belajar. Kalau ada perusahaan juga yang mau mengambil, saya bersedia, ya. Untuk kemungkinan, kalau mandiri juga mau rekrut saya boleh, tidak masalah, ya. Beberapa ini pengalaman, saya juga pemateri untuk di bulan K3 dan pengambilan sertifikasi kompetensi khusus perawat dan dokter, dan memiliki sertifikasi kompetensi metodologi pelatihan KKM level 3 berbarengan dengan Bu Elisa. Ya, itu saja perkenalannya. Kita langsung ke ini. Nah, yang perlu kami sampaikan di sini gini, hari ini kita seminar, ya bukan training. Ya kalau nanti training itu di bulan Februari, ya khususnya di bulan Februari sekitar tanggal 23. Yang kalangan mahasiswa terlebih dahulu saya tidak mengerti, boleh katakan yang mahasiswa, ya mahasiswa. Oh, antusiasnya tepuk tangan dong untuk yang mahasiswa. Ya, mahasiswa ini kan generasi penerus ya. Nanti yang dari salah satu mahasiswa nanti berdiri di sini ya, menggantikannya, setuju ya? Yang ada di rumah, yang pelajar. Wow, keren. Orang yang hormat, kami mengucapkan selamat datang. Yang dari FKM ada tamatan FKM? Ada juga FKM. Saya nggak ditanya Pak. Oh iya, Bu Elisa itu dari FKM dosennya Bu ya, FKM. Saya bertanya ini ada maksudnya sebenarnya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang DBS, perilaku bekerja dengan selamat. Korelasinya, kita bacanya kenceng-kenceng ya. 1, 2, 3 ya. Stop kurang semangat. Anak-anak mahasiswa nggak semangat. Kencang. 1, 2, 3 ya. Berdiri, kita kalau semangat berdiri ya. Yang udah duduk aja deh. 1, 2, 3 ya. Intinya itulah ya. Nah, kenapa pemerintah mengambil penerapan budaya K3? Ya nanti selain ini nggak saya habisin semua, karena nanti saya kasih waktu cuma 20 menit, selebihnya kita tanya jawab. Nah, pemerintah memberikan ini penerapan budaya K3 pada setiap kegiatan usaha guna mendukung perlindungan tenaga kerja. Kita sepakat kalau ada kecelakaan kerja mempengaruhi produksi, setuju? Sama seperti ini. Kasus-kasus kecelakaan misalnya pesawat terbang yang dulu pernah jatuh, kebakaran pabrik, itu kan karena adanya kecelakaan K3 akan rugi. Kenapa saya bilang rugi? Misalnya kayak kemarin ada beberapa pesawat yang katakanlah jatuh, dia harus bayar apa untuk asuransinya 1M, 2M, 3M, terus biaya produksinya akan semakin meningkat. Nah, makanya perlunya budaya K3 itu adalah guna mendukung perlindungan tenaga kerja sendiri. Bapak Ibu nantinya kalau mau bekerja di perusahaan lain, terapkan yang namanya budaya K3, sistem keamanannya. Ya, kita harus percaya pada prinsip itu. Semua kecelakaan pencemaran bisa dicegah, semua kecelakaan pencemaran harus segera dilaporkan. Nah, semua kecelakaan itu bisa dicegah. Banyak orang seperti ini. Kecelakaan itu karena sudah saya berulang kali baik di batch 1 sampai batch sekian ya. Kecelakaan itu kita sebagai seorang safety, kita nanti sebagai orang-orang K3 gini, kita jangan ujuk-ujuknya menyatakan setiap kecelakaan kerja itu adalah
Iya. Kita bukan nggak percaya takdir, kita bukan nggak percaya itu udah jalan yang di atas. Tapi satu hal seperti ini, jalan. Cuman kebanyakan orang gini, saya kecelakaan kerja, saya kecelakaan di jalan, udah takdir, udah jalan hidup saya. Belum tentu. Sama dengan seperti ini, kita naik kendaraan sepeda motor, kita tidak pakai helm, kita langgar traffic light atau rambu-rambu lalu lintas, kita boncengan 3, ketika kita di persimpangan, kita ditabrak orang, itu takdir nggak? Ayo, saya jawab, itu takdir nggak? Kita nggak pakai helm. Pemerintah menyatakan harus memiliki SIM, memakai helm. Terus boncengan 3, misalnya lampu merah, lampu hijau itu tidak ditaati. Nah begitu terjadi kecelakaan, orang tuanya bilang nangis, anakku sudah takdir, cobaan apa yang kau berikan sama aku ya Tuhan gitu. Itu takdir enggak? Itu takdir enggak? Enggak. Ya. Atau pada hari ini, mohon maaf ya, kaki saya ini agak sedikit pincang karena tadi malam tuh saya makan kacang, saya minum soya. Terus saya bilang, aduh, ini cobaan enggak? Enggak, karena saya punya riwayat asam urat. Itu takdir enggak? Enggak. Itu juga di perusahaan. Hari ini siapa yang tidak pakai helm? Naik sepeda motor kemarin. Oh, karena pagi-pagi aspalnya lembek kok gitu. Oh, kenapa? Misalnya dibilang polisi malam-malam, oh nggak pakai helm kamu nak? Iya mah udah malam. Gak apa hubungannya? Gak ada polisi. Oh udah malam, aspalnya lunak. Siapa yang nggak pakai helm hari ini? Jujur. Gak apa, ada nggak pakai helm? Atau ada nggak di sini anak umur 17 tahun tidak ada SIM, tapi ngendarai mobil, begitu terjadi kecelakaan di jalan, katanya takdir. Nah itu pada prinsipnya itu budaya, ya. Sama seperti tadi, misalnya kita bekerja di perusahaan, kita nggak mau pakai helm safety, kita tidak mau pakai sepatu safety, tidak mau pakai kacamata safety yang disiapkan perusahaan. Ketika terjadi kecelakaan kerja, kita katakan human error, padahal enggak, karena kelalaian benar, karena kelalaian sendiri. Ketika saya juga melakukan investigasi kecelakaan kerja, banyak memang faktor kesengajaan, faktor kelalaian atau unsur kesengajaan. Makanya budaya itu perlu. Budaya itu perlu, karena itu sudah menjadi habit ya. Sama seperti tadi ya, kita mengendarai sepeda motor, orang Indonesia kan keren-keren ya. Sepeda motor dari Jepang dibikin kaca spionnya 2, dibuka ya sama anak-anak. Udah helmnya misalnya udah bagus, ternyata dimodifikasi. Atau misalnya kita menggunakan sepeda motor, kita memakai handphonenya disisipin, kan ada gitu kan, diselipin di dagu gitulah. Nah ketika terjadi kecelakaan, yang disalahkan yang disalahkan Tuhan, cobaan apa ini gitu loh. Kamu bikin sendiri kok, kamu nggak pakai helm, kamu boncengan 3, kamu melanggar peraturan rambu-rambu lalu lintas. Sederhana. Nah, kenapa saya kasih sederhana seperti itu? Kalau di perusahaan itu dia lebih detail. Nah, kenapa saya tanya tadi, teman-teman dari kalangan mahasiswa, saya berikan secara gambaran umumnya. Atau di rumah misalnya gini, kita ada colokan ini di rumah, colokan kita ini colokan ya. Ini kita double-double di sini setrikanya, di sini TV-nya, di sini cas HP-nya, di sini semua lah, TV, radio, semua didouble di sini. Didouble ada cabang 3 sampai cabang 6. Begitu terjadi kebakaran di rumah, itu tadi tidak semua, makanya perlu kita sepakat ini dulu. Basic belief-nya itu bisa dicegah. Setuju ya? Kehidupan kita sehari-hari walaupun nanti sebentar, tapi itu poin yang paling utama di dalam temanya. Anda terlindungi sebagai tenaga kerja, perusahaan juga terlindungi secara proses bisnisnya. Ya. Nah, semua kecelakaan pencemaran harus segera dilaporkan. Ya, begitu. Nah, tujuannya ini apa? Kita membuktikan kita peduli pada keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, kesehatan kerja kita perlu. Sama hari ini saya tadi malam tidak memperhatikan terkait dengan pola makan saya. Nah pada hari ini terjadilah kaki saya agak sedikit sakit karena asam uratnya. Nah itu tadi saya tidak menjaga. Ya. Kedua, membiasakan semua karyawan bekerja sesuai dengan prosedur. Ada prosedurnya, ada SOP-nya. Nah itu harus diikuti. Mengubah perilaku berisiko, perilaku yang tidak aman, ini perlu.
ketika nanti kita seluruh peserta seminar di sini masuk ke dalam dunia kerja, teman-teman kan masuk dalam dunia kerja nantinya, mahasiswa pastilah. Kalau misalnya dari mahasiswa ada mau dosen, ada mau peneliti, lah itu silahkan, itu pilihan. Tapi kebanyakan kita akan masuk di dalam dunia industri, dunia kerja. Nah, perilaku kita seperti ini itu harus diperubah. Bahkan di perusahaan sendiri pun rambut gondrong nggak boleh, kuku panjang pun nggak boleh, celana sobek-sobek pun nggak boleh. Mungkin kita selama ini, oh saya anak gaul, saya anak metal, gitu kan, kukunya panjang, rambutnya di sebelah kanan panjang, sebelah kiri pendek, itu kan, atau di depannya panjang, di belakangnya pendek. Itu kan perilaku, itu budaya kita, itu perilaku kita. Atau kita naik sepeda motor, kita merasa hebat, nggak perlulah pakai helm, saya hebat kok, kepala saya ini nggak pernah apa-apa. Udah 20 tahun saya menggunakan sepeda motor, tidak menggunakan helm. Mudah-mudahan sampai hari ini nggak pernah celaka, itu hanya keberuntungan saja. Nah itu juga di perusahaan, kita harus ubah, mencegah terjadinya kecelakaan penyakit akibat kerja, ya. Nah tadi sudah saya bahas. Nah ini perubahan perilaku menuju budaya. Nah zaman dulu itu sistemnya kan gini kan, banyak orangnya ini merupakan satu kebiasaan. Siapa yang pernah di sini waktu SMP atau waktu kecil naik angkot, dia di pintu samping itu kan, yang apa namanya silinder itu kan ada kan, apalagi kalau di Medan itu kan banyak gitu kan. Oh biar hebat, pas SMP di dalamnya ada cewek kan, biar dia abang hebat, gitu kan. Nah, ini salah satu contoh dari ini. Siapa yang hari ini merasa seperti ini, tunduk aja kalian. Saya salah. Nah, gini. Ini zaman dulu. Nah sekarang udah ada sistem yang baik, sama gini dulu kan. Semua orang berserakan di rel sendiri, ini kan resiko. Ya, ini juga resiko. Nah ini salah satu perilaku yang diubah oleh perusahaan, oleh pemerintah. Ya. Nah secara omongan juga di perusahaan itu harus dijaga. Hebatnya budaya K3 ini adalah ini. Misalnya kita terdiri dari berbagai macam suku ya, sukunya berbeda-beda. Suku A mungkin keras, suku B itu beda-beda. Tetapi di perusahaan itu paling penting. Kenapa? Kita juga dilarang untuk bersifat main-main. Atau selama ini kita sering main, kita sering nyandain orang. Perlunya gini, misalnya ada orang bekerja, dia katakanlah kerja lagi mesin, kita kagetin, wah, dia akan hilang konsentrasi di mesin bubur, di pekerjaan yang lain, di pengelasan. Itu orang-orang yang nyantai, terus kita kebiasaan untuk suka nyandain orang. Itu perilaku yang gak baik juga. Dan itu di dalam program perilaku bekerja selamat itu perlu. Jadi teman-teman yang anak-anak mahasiswa khususnya dan pelajar, ketika kalian masuk dunia kerja, ya, perilaku yang tidak safety, perilaku yang tidak baik selama ini itu akan berbeda di perusahaan. Perusahaan akan menuntut Anda menjadi orang-orang yang punya perilaku baik di pekerjaan. Setuju? Nah, kenapa interview itu sangat perlu penampilan pertama? Karena apa? Dari tim HRD lah, umumnya HRD itu akan lihat penampilan kita. Ya selama ini mungkin kita suka nggak rapi, ya celananya sampai ke bawah, sampai dipijak-pijak. Ketika interview kebanyakan kan orang itu masukin baju, pangkas, terus apa lagi? Gunting kuku, yang nggak sikat gigi seminggu pasti sikat gigi, tapi kuningnya biasanya kelihatan juga itu. Terus atau misalnya semua dirapiin. Secara tidak langsung Anda sudah menunjukkan perilaku yang baik. Nah itulah salah satu budayanya. Nah ketika bekerja juga nanti itu juga akan dituntut yang lain. Ya. Jadi perilaku itu diubah semua. Nah BBS itu adalah ilmu aplikasi mengenai perubahan perilaku. Bayangkan di perusahaan sendiri pun, itu perusahaan, saya yakin lah di perusahaan bapak-bapak yang ada bekerja di sini, namanya BBS ini pasti bukan program baru. Kita mengubah cara jalan Anda pun kami atur. Di mana Anda jalan, di mana Anda melangkah, di mana Anda harus berhenti naik sepeda motor, di mana Anda harus parkir mobil, di mana Anda harus berhenti, itu diatur. Itu diatur semua. Cara jalannya harus dari sisi sebelah kiri. Kalau dari sana jalannya di SP. Kalau jalannya ke kiri di SP ada CCTV. Jalannya harus dari itu jalur sini. Begitu dari jalur sini Anda harus ke kanan. Karena apa?
Kenapa? Karena semua resikonya itu ada penilaiannya. Inilah kalau perusahaan-perusahaan besar, kalau kita bilang di Pertamina, itu kan diatur di mana Anda merokok boleh, di mana Anda parkir kendaraan itu di mana harus berjalan kaki di mana, itu diatur perilakunya. Jadi ketika Anda nanti masuk perusahaan, Anda jangan kaget, Anda akan berubah 100%. Diatur banyak sekali peraturan perusahaan ini. Itu kalau Anda mau ikut silahkan, kalau nggak ikut pilihan. Ya. Makanya kami ini tengok di panitia ini kan rapi-rapi semua kan, ganteng-ganteng rambutnya, semua kukunya pasti gak ada panjang. Beneran loh, kami itu kuku kami diperiksa loh, Pak Kepala Cabang Mandiri. Diperiksa karena apa? Kami produk makanan. Ketika kami melakukan produk makanannya, kalau misalnya itu ada kukunya kotor, itu bisa mempengaruhi dari hasil produknya, produksinya. Bahkan kami sendiri pun kalau saya nggak tahu, di perusahaan lain kalau dia ada kancing baju itu nggak boleh. Ada kancing baju itu nggak boleh. Kenapa? Ketika nanti kita melakukan proses makanan atau produksi, kemungkinan ada nggak kancing ini terputus? Ada. Ketika nanti masuk ke dalam proses produk makanan, itu dianggap tidak higienis. Apabila ditemukan kancing baju misalnya, yang menerima misalnya di luar negeri, kita akan fail. Di perusahaan kami saat itu belum, tapi akan mengarah ke sana. Makanya bajunya itu pakai baju itu, baju monyet itu, apa namanya itu? Ya, werpak. Itu bukan asal desain loh. Baju-baju yang werpak itu ada filosofinya. Bukan filosofi, ada dasarnya. Itu rambut panjang juga kita nggak boleh. Ya karena apa? Itu mempengaruhi. Nah bayangkan Anda berjalan diatur, Anda duduk diatur, cara duduk Anda menghadap makan Anda juga diatur. Nah itu budaya-budaya. Perusahaan-perusahaan gede itu biasanya akan ngatur itu. Ya. Nah tujuannya yaitu kita untuk menghilangkan perilaku dan kondisi tidak aman. Sama dengan di rumah tadi. Di rumah, saya ambil di rumah misalnya gini, pada saat kita keluar rumah, semua colokan itu dicabut. Karena apa? Ketika Anda meninggalkan rumah ada potensi. Setuju ya? Pasti ada potensi terjadi yang namanya kebakaran. Kenapa? Karena itu masih aktif. Ketika Anda tinggalkan misalnya colokan, amannya cabut. Cabut semua, colokannya cabut supaya aman. Terus jangan biasa double-doublein. Di double 6 satu colokannya listrik, TV, AC, terus cas HP, semua di double-doublein. Nggak boleh. Karena apa? Karena apa tadi kinerja dari kabel tersebut itu akan bebannya akan tinggi, mengibatkan panas dan itu mengakibatkan kebakaran. Ataupun ada anak-anak kecil itu resiko. Banyak kan kita lihat kemarin ada kebakaran rumah, atau kebakaran lain. Saya pasti yakin itu sirkulasi listriknya itu pasti bermasalah. Itu pasti jaringannya ataupun instalasinya di dalam itu mempengaruhi juga. Makanya pertama tadi kita katakan semua kecelakaan itu bisa dicegah. Semua kecelakaan, kebakaran, pencemaran lingkungan, kesehatan kerja itu kita semua yang namanya bisa dicegah. Sama kayak dokter tadi. Misalnya kita penyakit jantung, ya udah kita jaga pola makan. Yang namanya makanan memang susah ya, namanya selera itu masih susah, masih sangat susah. Ya. Nah, semua kecelakaan, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan dapat dicegah. Anda jangan cegah. Kami juga sebagai perusahaan yang namanya pencemaran itu, apalagi di dunia dan kota industri, ketika nanti ada pencemaran, pasti akan merugikan masyarakat. Kita harus jaga masyarakat. Ring satunya kita atau masyarakat, baik pencemaran lingkungan di laut, pencemaran lingkungan di sungai, pencemaran di udara itu kita jaga. Makanya di setiap perusahaan ada yang namanya dokumen AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan. Banyak perusahaan itu kebanyakan di dunia saya yakin lah itu mereka sudah menerapkan. Hanya saja mungkin bisa saja ada yang namanya salah sedikit produksi, itu wajar. Nah ketika ada pencemaran pasti masyarakat akan komplain, masyarakat akan surati dinas lingkungan hidup, menyurati namanya LSM, menyurati namanya pecinta lingkungan. Nah repot, kami perusahaan repot sekali ketika terjadi yang namanya pencemaran. Makanya itu dilakukanlah pengukuran lingkungan, pengukuran udara, air, laut, biota air, laut, supaya apa?
yang paling penting adalah laut. Jangan sampai laut yang menjadi sumber mata pencarian nelayan, ikan-ikannya tidak ada, itu mempengaruhi. Nah, bagi perusahaan juga yang ada di sini, saya mengajak kerjasama, tolong perhatiin outfall ataupun buangan jalur drainase bapak-bapak itu ke laut. Karena apa? Nelayan-nelayan kita itu harus kita jaga. Jangan sampai nelayan-nelayan kita yang sumber mata pencahariannya di laut, ikan-ikannya itu katakanlah dia akan mempengaruhi. Tujuan kita berdiri perusahaan ada di Dumai adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan, udara, laut dan lain sebagainya. Ya. Dilakukan pengukuran setiap bulan, per 3 bulan, per 6 bulan dan sebagainya, terkandung dokumen AMDAL Bapak Ibu ataupun dokumen UKN UPL dari Bapak Ibu perusahaan yang ada di sini. Nah, untuk mahasiswa belajar juga kita untuk tidak membuang limbah sembarangan. Misalnya Anda mengganti oli, sisa oli sepeda motor Anda buang ke jalur sungai, ke jalur drainase. Belajar dari kita dulu. Jangan dulu salahkan pemerintah, kita dulu. Kebanyakan orang itu kan banjir ya, disalahin mungkin pimpinan. Tapi coba kita tarik apa kontribusi kita. Saya juga anak-anak saya ajarin mereka jangan buang sampah. Anak saya kalau saya coba membuang sampah dari mobil dia marah besar sama saya. Gak boleh Pak, kayak gitu. Nah itu kita didik, kita juga harus belajar air kita jaga, sungai, laut dan lain sebagainya itu kita jaga. Ya, masih bisa Bu? Ya, baik. Nah semua penyimpangan harus diperbaiki segera, sama dengan yang tadi ya, penyimpangan terus apa? Sederhananya begini, ya. Ini abang ini kan dia nah ini, kenapa kecelakaan itu perlu gini? Misalnya Anda di rumah menggunakan laptop, Anda bekerja. Nah, ketika ini Anda buat di sini, resiko nggak? Resikonya apa? Ada yang bisa angkat tangan nggak? Ini posisi terbuka. Resikonya apa? Tumpah kemana? Kenapa? Ya? Nggak, saya nggak nyenggol ini, saya cuma ngeliatin doang. Ada nggak resikonya? Tumpah ke laptopnya akan mengakibatkan apa? Nah, ya semua dapat hadiah hari ini ya, tapi hari ini tepuk tangan untuk kita semua. Sama ya? Nah, ini sama. Atau dulu pernah saya ada tadi gini, misalnya ini fokus, tetapi dasar ini fokus ini kan apa? Alasnya itu dari besi ya. Ada nggak resikonya ketika ketika infocus ini dasarnya itu adalah stainless, ada nggak resikonya? Nggak. Tapi ketika ini saya buat di sini resiko nggak? Ini di atas kain lah katakan ini, resiko nggak? Resikonya apa Pak? Yes, panas bisa menyebabkan apa Pak? Iya. Itu tadi. Nah teman-teman di perusahaan juga coba lihat itu resikonya apa. Ya, nah di rumah juga Anda lihat resikonya seperti apa. Nanti pulang dari sini perhatiin semua resikonya listrik, resikonya tumpahan di dapur, di kamar mandi. Dari rumah saya mengajak untuk budaya ketiga itu dari rumah sendiri dulu. Saya mau izin ke perusahaan, saya tidak menyampaikan ke sistem perusahaan karena mayoritas audiens kita adalah mahasiswa dan pelajar. Ya, Anda lihat dulu di sekitar rumah Anda sendiri, kendaraan Anda sendiri, diri Anda sendiri dulu lihat. Ya, lihat sekitarnya mungkin nggak mengakibatkan kebakaran atau misalnya lampunya udah redup-redup antara mati dengan hidup, lampu murah. Anda jangan bilang mahal, yang namanya safety, yang namanya ketiga itu pasti mahal. Satu lagi, sekarang kalau di pesawat, di penerbangan, di mobil, biasanya mereka jual apa? Apa yang pertama sekali dari produk mereka itu yang mereka tawarkan kepada konsumen? Biasanya apa? Apakah teknologinya? Apakah sisi keamanannya? Apa? Iya. Mana pernah misalnya ada satu pesawat komersil kami dari maskapai penerbangan X misalnya, teknologi kami canggih, kami bisa terbang dari sini ke Jakarta cuma 1 menit, begitu ada langsung turun kayak gitu. Ongkosnya misalnya 20 juta atau ongkosnya misalnya 10 juta.
kami dari maskapai penerbangan XX dari sini ke Bandung cuma 2 menit. Ada nggak gitu teknologinya? Enggak. Yang dijual apa? Faktor safety. Kami mempunyai sistem keamanannya. Makanya perhatian itu pramugari pasti dia tenang tuh nyampein untuk sistem keamanan. Gitu juga dengan mobil. Fitur-fitur yang dijual adalah sisi keamanan. AC juga itu AC-nya mana? Nah, AC-nya itu dijual kan? Produk-produk AC sekarang itu dibilang ramah lingkungan, ya. Tidak pokoknya arusnya kecil. Hampir semua produk sekarang itu ditawarkan adalah sisi keamanannya. Begitu juga dengan Bank Mandiri ya Pak ya. Ada sisi keamanan yang mereka tawari. Kami punya sistem yang berbeda dari bank lain. Silakan. Kami punya sistem keuangan yang menjamin nasabah kalau uangnya udah minus kami akan tambah gitu loh. Keren ya? Setuju? Besok buka Mandiri ya. Saya bukan endorse ya. Bahkan itu jaminan. Bahkan sekarang itu kan banyak teknologi yang lain ditawarkan adalah sisi keamanannya. Nah, gitu juga di perusahaan. Kenapa? Bank Mandiri atau bank-bank lain ketika mereka masuk ke perusahaan, mereka juga akan lihat bagaimana safety buildingnya. Setuju ya Pak? Mereka tidak akan memberikan dana atau apalah gitu atau asuransi ya pakai reda. Mereka nggak akan mau. Mereka akan lihat itu gimana sisi keamanannya, asuransinya. Nanti kalau misalnya saya investasi, saya bantu mereka dari sisi keuangan. Wah, perusahaannya aja resiko kebakaran, perusahaannya aja resiko untuk terjadi gempa. Mereka juga nggak mau. Makanya kami dari perusahaan ketika kami ada investor datang, biasanya pimpinan kami akan bilang, cek semua sistem keamanannya. Kami pernah dapat mau kerjasama dengan perusahaan asing. Yang mereka cek itu memang benar loh. Dia melihat bagaimana sisi keamanannya. Dia cek gedungnya, dia pukul-pukul itu gedungnya. Saya juga mengerti ini kenapa nih boleh dipukul-pukul. Saya ngikutin aja dipukul. Wah, ini kamu ini resiko nih kebakaran. Bahkan jenis batu bata dan sebagainya pun dia tanya, wah ini potensinya kebakaran, ada sinar matahari. Ya udah kita minta rekomendasinya apa supaya kami masuk. Pokoknya banyak gedungnya, pelapornya, kebakarannya, pencemaran udaranya, lingkungannya dia cek semua itu. Orang bule itu paling fokus lah terhadap keselamatan. Nah, Anda nanti ketika udah masuk di dalam K3, udah masuk di dalam perusahaan sebagai petugas K3 ataupun orang K3 itu yang Anda lakukan. Yang setuju ya? Anak-anak mahasiswa kalau kalian mencintai K3, nah itu kita melakukan analisa, kita melakukan namanya penilaian resiko. Ya, dari saya sih itu saja secara umumnya. Nanti kita tanya jawab lagi. Karena ini sekaligus semua ya Bu ya, kita lanjut lagi. Nah, kalau Anda tertarik dengan materi-materi lainnya, silakan nanti kami ada training. Saya, ada dokter, ada Bu Elisa, ada Pak Denny, kami juga nanti akan mengajari Anda kurang lebih selama 5 hari ini materi. Nah, intinya apa? Poin-poin yang hari ini kita dapat, belajar budaya pada diri sendiri dulu. Anda nggak usah memperhatiin orang lain dulu. Anda nggak usah melihat kiri kanan dulu, Anda dulu. Apakah saya sudah mempunyai perilaku nggak? Dari penampilan itu perlu, dari gaya bicara, dari karakter, dari di rumah, kendaraan Anda sendiri. Cek dulu tuh kendaraan Anda. Sederhana kan? Apakah itu nggak diservis udah 30 tahun? 30 tahun lalu Anda beli sepeda motor nggak pernah diservis, itu resiko nggak? Resiko. Ban-bannya nggak pernah Anda ganti, safety itu mahal. Anda jangan berpikir gini, itu biaya. Iya, yang namanya keselamatan itu mahal. Namanya keselamatan itu adalah perlu biaya. Ya. Dari saya sekian dan terima kasih. Kita lanjutkan nanti diskusi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, kami nanti akan menjawab. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua.